subscribe dan komen setiap videoku. Insya Allah aku bakal berbagi setiap ilmu yang aku punya, dan kita sama-sama belajar mengenal tentang alam Indonesia dan belajar tentang hewan-hewan Indonesia. Nah, di sini aku bakal berbagi tips dan trik buat teman-teman yang baru mau melihara reptil, terutama itu wesean. Sejauh pengalaman aku, biasanya teman-teman itu kalau dapat ular wesean pasti fokusnya ke penjinakan. Nah, ada sarannya aku mau kasih ke teman-teman. Kenapa? Faktor apa biasanya pemula yang fokus ke penjinakan? Nah, itu biasanya faktornya itu mereka rasa keinginannya. Mereka melihat teman-temannya melihara ular bisa digendong. Biasanya mereka kalau dapat ular wesean, mereka langsung fokus ke penjinakan. Soalnya tidak sabar pengen gendong ularnya, bawa jalan-jalan. Nah, padahal itu hal yang fatal, hal yang sangat fatal menurut aku. Soal ular wesean itu, kita jangan fokus ke penjinakan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang memelihara ular wesean, itu kita fokusnya terlebih dahulu dimakan. Kendala ular wesean itu bukan dia susah jinak, melainkan dia susah makan. Jadi fokusnya dimakan. Buat teman-teman yang mau melihara ular wesean, ingat itu fokusnya ke makan. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Jadi kapan bang kita bisa lanjut ke proses penjinakan? Itu biasanya aku lanjut ke proses penjinakan 3 sampai 4 kali setelah dia lancar makan. Artinya dia udah makan 3 sampai 4 kali di tempat kita, di rumah kita, bukan di alam. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memastikan ular kita ini mau makan, atau treatment untuk ular-ular wesean agar mau makan. Pertama itu ada karantina. Karantina itu biasa yang selalu orang pakai itu karantina. Memang triknya itu, kalau aku pribadi ya, ini kalau cara aku pribadi, sediain box gelap, terus dilobangin, dalamnya isi daun. Daunnya itu bebas, terserah kalian, daun apa yang paling mudah kalian cari pakai. Kalau aku biasanya daun pisang. Nah, api itu diisi daun pisang, di spray dikit supaya suasananya agak lembab. Terus ularnya itu sebelum dimasuki ke box itu direndam dulu 15 menitan. Nah, setelah itu baru dimasuki ke dalam boxnya, ditutup, disimpan di tempat yang gelap dan jauh dari orang, artinya nggak diganggu. Jangan kalian ganggu selama 3 sampai 4 hari. Habis itu kalian cek, sudah 3 sampai 4 hari, kalian masukin pakannya. Nah, pakan itu sesuaiin sama ukurannya. Kalau baby itu kasih kecil, ukurannya pokoknya sesuaiin. Nah, habis kalian masukin, tutup lagi. Setelah kalian tutup itu, jangan kalian terlalu lama. Kalian cek pakannya itu apa. Kalau misalnya mencit, itu jangan terlalu lama kalian biarin. Soalnya mencit itu agak jahat. Kalau seandainya ular nggak mau gigit dia, nggak mau nyerang dia yang bakal nyerang ular. Kalau puyuh nggak masalah, agak lama. Ada ayam itu nggak masalah juga, agak lama. Nah, di sini aku bakal ambil contoh. Kemarin aku ada bikin video unboxing ular cacat 2 ekor, si kembar cacat. Itu sekarang kondisinya satu udah survive, satu udah makan, sedangkan satu lagi nggak survive. Satu lagi itu berakhir dengan death. Ya, ngerti lah kalian. Ini aku bakal keluarin yang survive-nya. Nah, untuk ular baby itu baru netas pun sama juga, mereka ada karantinanya juga. Jadi nggak habis netas itu langsung mau makan, nggak juga. Tunggu dulu dia setting. Sedangkan yang hasil CPN aja kita harus nunggu setting, mau makan, kadang nggak mau. Apalagi yang wesean. Nah, ini yang udah survive. Nah, ini cacatnya, ekornya. Kemarin ada aku bikin videonya, tinggal kalian cek aja 2 ekor. Yang satu lagi itu parah cacatnya, nggak survive dia. Ini pun untuk makan pun nggak bisa makan sendiri langsung, harus disuap dikit dulu. Soalnya dia agak cacat di bagian sini ya. Nah, buat teman-teman yang melihara baby, perhatikan ukuran pakannya. Ini udah
survive, dia udah mau makan, aku karantina juga. Cuma kalau untuk ini kan CB, hasil ternak, karantinanya jadi nggak seribet WC-an, aku cuma bikin kayak gini. Nah, alas ini bisa kalian ganti dengan daun pisang kalau untuk karantina ular WC-an. Yang penting dia memakan dulu. Kesalahan fatal orang yang biasa melihara WC-an itu adalah biasa mereka fokus ke penjinakan, padahal itu fatal menurut aku. Selama pengalaman aku melihara reptil, terutama retik ya, itu biasa mereka kalau udah WC-an, kalian paksa buat jinak, biasanya dia bukan jinak, malah stres. Stres itu kalau orang nggak tahu ya, hampir sama aja kayak jinak kesannya, cuma dia nggak mau makan. Nah, itu mereka biasanya kalau udah stres parah, mereka kesannya jinak, tapi lebih milih mati daripada makan. Itu harus kalian waspadai. Makanya kalau dapat ular WC-an itu fokus ke makannya dulu. Faktor-faktor ular, penyebab ular nggak mau makan itu pertama dia lingkungannya nggak cocok, kandangnya atau boxnya itu atau tempat kalian nyimpannya dia itu nggak bikin dia nyaman, nggak berhasil bikin dia nyaman. Ya artinya dia gagal adaptasi. Itu penyebab adaptasinya, salah satu faktor penyebab adaptasinya itu lingkungannya harus nyaman, dia harus pas. Nah, terus kalian terlalu maksa buat Cina. Kadang orang kan terlalu udah sering lihat nih orang pegang ular taruh di leher, enak lihatnya kan, pengen gitu. Tapi kalian malah menjerumuskan ular kalian itu ke kematian karena kalian fokus ke penjinakan. Nah, kalau kalian udah karantina nantinya, udah mau makan 3 sampai 4 kali, udah mau lancar dia makannya, baru kalian lanjut ke proses penjinakan. Menurut aku penjinakan itu lebih mudah daripada bikin ular mau makan. Selama pengalaman aku ya, ular liar itu terutama retik, pengalaman aku lebih mudah bikin dia jinak daripada bikin dia mau makan atau adaptasinya. Biasa mereka itu lebih fokus, lebih milih mati daripada makan jika mereka nggak berhasil adaptasi. Jadi kalau kayak unggas, mamalia, mereka kan ada proses adaptasi juga, sama aja kayak reptil. Cuma proses adaptasi kalau unggas mamalia itu mereka lebih mudah, lebih cepat daripada reptil. Nah, terutama ular. Jadi itu harus kalian pahami, beberapa jenis ular itu adaptasinya susah. Kalau selama pengalaman aku ini yang agak bikin aku puyeng buat bikin dia mau adaptasi mau makan itu retik sama viper. Makanya di sini aku ambil contohnya retik. Aku nggak punya retik WC-an, jadi aku pakai aja babyku CB ku yang kemarin itu baru aku unboxing beberapa minggu yang lalu. Itu dia sebenarnya 2 ekor yang minus, tapi yang survive cuma 1. Kalian bisa cek videonya di channelku. Mungkin sampai di sini aja pembahasan kita tentang bagaimana cara bikin ular WC-an mau makan. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti bakal bantu jawab. Sampai di sini aja video kita hari ini. Sampai ketemu di next